Yo, welcome back again to Media Madridista, the new episode on podcast and YouTube. Jadi udah lumayan lama juga ya, kayak udah hampir seminggu lebih. Gue lupa kayak semingguan, kayaknya kita udah nggak tag video. Dan ini kita tag di hari Selasa dan kita emang udah sempet agak telat sih menurut gua karena emang hari Kamisnya Madrid bakal lawan Osasuna ya. Abis itu bakal lawan LC lagi di hari Minggu atau Sabtu. Jadi benar-benar kita catch up banget. Dan ini kita juga bakal ngebahas tentang pertandingan El Clasico ya di Camp Nou. Madrid menang 2-1 lawan Barcelona dan juga kalau untuk Shakhtar Donetsk lawan Real Madrid sih mungkin kita nggak bakal bahas lebih, cuman lebih bahas permukaannya aja sih karena kita lebih mau ngebahas El Clasico-nya gitu. Jadi sebelumnya thank you semuanya yang udah nonton. Make sure you guys subscribe Media Madridista dan juga follow Spotify dan Instagram Media.Madridista. Thank you yang udah dengerin dan juga nonton podcast Media Madridista ya. Makasih banget kita udah disupport dari awal episode sampai sekarang. But anyway, tanpa basa-basi langsung kita bakal ngomongin langsung. Jadi pertandingan El Clasico dulu ya, mungkin 2-1 Real Madrid lawan Barcelona di Camp Nou. Eh Kalau menurut lu gimana dari sisi pertandingan tuh, menurut lu dari babak pertama dan babak kedua tuh ada perbedaan gak sih atau emang bisa dibilang Barca tuh emang mainnya bagus lah, cuman kurang 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 beruntung aja. Kalau menurut gua sih Barca mainnya bagus, terutama di babak kedua. Kalau lu sendiri gimana? Ya kalau gue sih setuju sih kalau Barca emang main bagus, bahkan bisa dibilang kayaknya kayak kalau sebagai fans Madrid ya menurut gue nih kayaknya ini permainan terbaik buat Barca lah Hmm. di selama musim ini kayaknya ya. Gue nggak jujur nggak nonton sering sih, tapi kalau gue lihat bandingin sama lawan Munchen tuh mereka benar-benar apa ya, kayak kekurung banget gitu loh, jadi kayak nggak megang bola pun kayak jarang, terus nyerang pun passing ke depan terus passingnya jelek atau nggak nyampe, kepotong lah sama si Goretzka lah, pemain-pemain Bayern sama back-backnya. Kalau di Madrid ini benar-benar dia tuh main gitu loh, jadi nggak nggak buntu-buntu kayak di lawan Bayern gitu, nggak ke kurung-kurung amat lah. Terus apalagi Alba benar-benar ngeri banget itu ya di uh, buat nyerang. Tapi yang gua ini juga ternyata Barca makin kesini makin sering ini sih apa main crossing. Iya. Gue udah pernah dengar, cuma pas lawan Madrid ini ternyata benar-benar makin makin apa namanya makin kelihatan, oh ini bener-bener sering crossing. Jadi gue kan pertama dengar dari komen-komen dari fans Barca, katanya oh ini jadi crossing, nggak main tiki taka lagi. Ternyata bener. Iya. Dan terus kalau Madridnya sebenarnya lebih ke defense, kebanyakan defense sih kita selama di match itu. Mm-mm. Mereka tuh yang bener-bener lumayan lah nyerangnya. Terus passing-passing pemainnya juga pada bagus. Dan untungnya kita punya Vinicius yang bener-bener itu di match itu bener-bener, wah menurut gua walaupun dia nggak nyetak gol tapi bener-bener bagus banget gitu loh mainnya. Jadi kayak Mingueza dia gocek obok-obok. Tapi yang gue sebenarnya kritik gue ke Vinicius tuh kayak lu kalau sebenarnya decision makingnya dia udah mulai meningkat gitu, ada perubahan. Iya. Cuma kayak di match kemarin tuh gue lihat-lihat kayak apa ya, dia kayak ragu-ragu, kayak misalnya yang pas itu tuh ya momen yang gocek-gocek Ter Stegen lah, lu kalau misalnya mau nge-shoot ya udah nge-shoot gitu, jangan udah mau nge-shoot terus kayak melihat Benzema, ternyata Benzema udah ditutup sama musuhnya baru lu pengen nge-shoot. Kalau Yep. misalnya pengen nge-shoot, kalau mau bagi gitu. Terus kayak ada momen juga dia kayak udah dapet bola tuh yang pas bola tuh disundul sama Des tuh ke dalam, terus dia udah dapet itu, gue kira bakal gol, ternyata dia telat gitu, kayak telat kakinya kayak kurang cepet gitu gue lihat. Yep. Terus di match ini juga sebenarnya bisa sih kalau ditanya bisa gol mungkin 4 atau 3 antara kedua tim lah, karena beberapa kali Barca tuh sama Madrid ada big chance yang miss gitu, terutama kalau dari Barca yang gue ingat banget sih yang Des ya, yang awal-awal itu menit lumayan awal lah, ternyata bolanya ke atas. Terus Benzema juga yang udah itu pasnya dari Modric udah bagus banget, ternyata finishingnya
kayak gitu lagi. Yap. Ya tapi it's okay lah. Vinicius juga. Jadi overall kalau gue di match ini nggak terlalu banyak kritiknya ke Madridnya karena menurut gue nyerang pun lumayan karena Barca juga emang lagi bagus banget gitu loh ya. Dan defense juga Madrid udah mulai lah karena apalagi baliknya Mendy ini benar-benar ngebantu banget gitu loh. Terus Vasquez yang juga udah mulai bagus ya, gue kira-kira gitu lah. Ya gue setuju sih kalau lu bilang Barca, terutama yang lu bilang Barca mainnya udah mulai crossing, soalnya gue tuh udah prediksi ya, gue udah prediksi kalau misalnya Barca nih, ini gue yakin kalau misal Madrid sampai masih 1-0 sampai menit 80-an, ini Barca pasti bakal nurunin Luke de Jong, Iya. terus dia bakal ngelakuin crossing. Ini udah kelihatan banget karena ini skemanya rada mirip kayak Zidane aja musim lalu. Ini kelihatan banget kayak skema Zidane musim lalu begitu. Cuma bedanya kalau Zidane kan emang punya striker yang bisa pada finishing areal defending ya, maksudnya di udara ya, kayak Benzema sama Jovic gitu. Dan ini emang kelihatan banget kalau mereka udah buntu, mereka bakal ngelakuin crossing. Soalnya gue ngelihat Madrid ini di babak pertama babak kedua defense-nya tuh solid banget, bagus banget, walaupun ada kecolongan sempet yang kata Sergino Des dan juga gol Aguero. Menurut gue itu agak tolol sih menurut gue. Untungnya Des juga nggak golin di situ. Mungkin kalau di situ Ansu Fati atau Luke de Jong atau siapapun itu di situ mungkin gol itu, mungkin itu terjadi gol itu ya. Depay pun juga misalnya di situ. Cuman menurut gua menurut gua defense Madrid tuh bagus. Cuman eh yang jadi PR menurut gua di Madrid ini adalah bagaimana Madrid agak sulit untuk melawan tim yang dengan pressing tinggi. Masalahnya Barca tuh dari babak pertama sampai babak kedua itu main full press banget, benar-benar full press. Dan Madrid tuh agak kesulitan di situ. Walaupun mereka emang sempat beberapa ngelakuin beberapa taktik ya. Pertama mereka ngelakuin dari sisi skema counter attack. Mereka dapat bola dari Barca dan akhirnya terjadi gol. Contoh kayak gol Alaba. Terus yang kedua bagaimana mereka main switch side long ball gitu dari Toni Kroos ke Rodrigo, Vinicius ke Rodrigo, Rodrigo ke Vinicius dan lain-lain. Dan dari sisi dari sektor pertahanan defensive third line-nya Madrid, misalnya dari Modric atau Alaba yang crossing ke Vinicius buat Vinicius nyari peluang. Karena ya lu tau lah Vinicius sama Mingueza nggak bakal bisa catch up Vinicius itu. Nggak bisa itu karena susah banget karena Vinicius cepet banget dan itu banyak dilakuin Madrid. Dan menurut gua di babak kedua terutama itu banyak banget Madrid ngelakuin hal yang menurut gua nggak perlu, kayak contohnya long ball yang long ballnya tuh yang dimana udah ketebak ke Barca, kayak ini pasti lu bakal ngincer Vinicius, ini pasti lu bakal ngincer Benzema, dan akhirnya long ball itu nggak berguna sama sekali. Akhirnya direbut lagi sama Barca. Kita juga di pressure banget, terutama di babak kedua itu Barca menurut gua mainnya bagus banget. Dan itulah sebabnya menurut gua kenapa Barca udah saking capeknya dengan main passing-passingan dan juga counter attack selalu gagal sama defense Madrid. Terutama tadi lu bilang yes, Mendy balik lagi, Alaba pun juga ngakuin kalau Mendy balik, terus gue defense jadi lebih nyaman, terutama karena Mendy kan apalagi waktu itu sempat musim lalu sempat dicoba jadi center back juga bagus banget kan. Jadi menurut gue bisa dibilang dari sisi defensif Madrid ini udah mulai mengalami peningkatan lah karena adanya Mendy. Jadi menurut gue untuk Ancelotti sendiri udah harus bisa berani masang Mendy terus. Nggak bisa lo kalau masang Nacho atau siapapun yang jadi left back. Mungkin Miguel bisa jadi substitution, cuman please jangan center back jadi left back. Gue berharap itu doang sih. Dan juga dari situ makanya Barca langsung ngelakuin crossingan dan dari situ udah kelihatan banget. Cuman yang pasti sih gue seneng banget terutama golnya Vasquez ya. Itu emang udah kelihatan banget sih backnya Barca udah hancur banget, terutama golnya Vasquez itu. Pique kan soalnya kan dia minta penalti kan gara-gara katanya dia ngerasa di diving. Dia ngerasa dijatuhin. Padahal menurut gue itu emang dia lebay aja, jatuhnya terlalu lebay gitu. Dan akhirnya si Pique ini kan Pique-nya masih di dalam kotak penalti Madrid. Itu Barca backnya defensive line-nya itu benar-benar back yang nggak berpengalaman semua. Mungkin kecuali Alba lah. Alba itu pun juga nge-cover larinya Asensio. Makanya di situ si siapa ya, Mingueza kalau nggak salah terlalu kepancing. Akhirnya Vasquez dapat si Asensio tuh, passing ke Asensio dapat kosong dan akhirnya terjadi gol lah si Vasquez. Dan menurut gue emang untuk lawan Barca gue jujur seneng. Cuman gue takutnya di babak kedua, kayak contoh di babak kedua ini, anggaplah kalau misalnya Madrid lawan tim kayak Liverpool lah. Liverpool kemarin ngebantai MU 5-0 juga kan.
bagaimana mereka mainnya tuh full press lah, apalagi attackingnya selalu on point gitu, apalagi cuman ya gue ngerasa sih emang MU defensive line-nya jelek banget, terutama Luke Shaw yang terlalu kepancing sama Lindelof ya. Nah gue sih berharap Madrid gak bakal kayak gitu untuk defensive line, cuman cara gimana sekarang menurut gue PR Ancelotti itu mungkin defensif bisa ditingkatin lagi. Gue yakin masih bisa ditingkatin lagi, terutama Carvalho juga udah mulai balik lagi kan. Cuman caranya gimana Iya, iya. agar Madrid tuh bisa lepas dari sisi pressing itu doang sih kalau menurut gue. Karena ya kalaupun agak agak kasihan juga kalau misalnya lu terlalu memanfaatkan Vinicius buat lari terus gitu dan akhirnya kecapean atau gimana. Cuman gue sih ngerasa sejauh ini udah bagus, dari attacking juga ya mungkin mungkin lu kan selalu bilang kan pemain juga harus dibutuh istirahatin. Vinicius itu butuh istirahat makanya dia bisa Iya. on fire lagi. Benzema juga makanya next match lawan Osasuna ada kabar katanya Jovic juga bakal starting karena Benzema istirahatin dan juga Lunin juga kemungkinan bakal dimainin juga. Jadi gue sih berharap emang rotasi penting banget, terutama LC sama Sasuna sih, karena abis ini kita bakal lawan Shakhtar Donetsk lagi tapi di Bernabeu. Dan juga ya gue senang sih, cukup senang, maksud gue kita bisa sejauh ini masih belum ada kekalahan di liga ya, harusnya kita belum ada kekalahan di liga deh setahu gue. Belum ada deh, setahu gue baru ada Udah seri. Udah ya, main sorry. lawan Espanyol. Lawan siapa? Sorry. Baru putus-putus. Espanyol. Lawan Espanyol, iya bener. Gue lupa, sorry. Gue lupa baru ada kekalahan satu kali dan menurut gue untuk sejauh ini sih baru kalah satu kali. Ya kita masih bisa maksimalin bagus sih. Lawan tim besar kita masih bisa menang. Cuman ya sayang aja kalau lawan tim kecil kalah gitu. Dan juga Shakhtar Donetsk 5-0 Real Madrid. Menurut lu sendiri gimana, Ul? Shakhtar Donetsk 5-0 Real Madrid. Kalau gue di sini malah seneng sih karena beda sama lawan Mallorca yang kemarin kan, kayak kita ngebantai 6-1. Karena menurut kita ya kita setuju lah berdua, karena Mallorca tuh benar-benar defense-nya jelek banget. Itu bahkan Vini aja di kotak penalti mereka enak banget gitu. Asensio pun juga hat-trick di situ. Iya, makanya. Jadi lawan Shakhtar ini gue ngeliat, karena gue agak kaget pas bangun menang 5-0, ternyata pas gue nonton lagi full juga, oh ternyata ya emang lumayan sih. Shakhtar juga sebenarnya bukan tim sembarangan, karena beberapa kali dia dapat peluang pas counter attack. Terus itu kan Mendy udah main juga bagus banget, karena jadi defense bener-bener kebantu. Karena ada beberapa kali peluang lah gue lihat Shakhtar sempat dapet cuma gagal. Nah beda kan yang pas lawan Mallorca, karena pas lawan Mallorca pun dia counter attack kayak end passingnya kayak nggak nyampe, terus kayak finishing jelek lah. Jadi kalau pas menang lawan Shakhtar ini ya gue seneng banget, karena ya ada tim, kita ngebantai tim yang lumayan inilah ya, kompeten. Bukan kompetensi, karena lumayan kuat lah, karena nggak selembek Mallorca lah, karena itu Mallorca benar-benar parah banget, defense-nya itu benar-benar parah. Jadi menang lawan Shakhtar ya lumayan bagus, apalagi Vinicius yang udah itu brace juga di situ. Terus tapi jadi yang bikin gua agak kurang di kan si Rodrigo tuh, karena beberapa kali kayak sebenarnya Rodrigo tuh finishingnya bagus, tapi kalau misalnya dia ngelakuin pergerakan kayak mau nyoba crossing atau nyoba penetrasi ke dalam gitu, sebenarnya bagus sih, ada ada pikiran mau nyoba penetrasi ke dalam daripada cuma ngandelin crossing. Tapi beberapa kali kalau misalnya emang dia nggak bisa ke dalam, nggak bisa nusuk, dia nyoba sih crossing, tapi dia kayak kadang beberapa kali tuh kayak bodinya kalah lah, terus ngadu sprint dia juga kalah. Jadi di kanan pun masih bingung juga, karena Rodrigo sama Asensio menurut gue sama aja lah. Cuma kalau disuruh pilih ya gue jujur lebih mendingan Rodrigo dulu sih, karena Rodrigo juga masih mau nyoba nusuk gitu, karena beda kalau sama Asensio kan kita tahu
dia nyoba crossing. Ya dia kalau udah di kanan pasti crossing lah, itu udah pasti banget. Yap. Jadi emang dia harusnya kayak kudu dicoba main di AMF terus sih, karena di sayap mungkin kalau di sayap kalau misalnya udah kondisinya darurat kali ya, kayak kemarin gitu. Itu kan dia menit 80-an tuh yang pas lawan Barca. Yap. Terus karena kan Bale juga di kanan, ya pasti kalau Bale pulih gue yakin banget Ancelotti mainin Bale lah, karena Yap, ya. lebih 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 di proper lah. posisinya, lebih proper di Karena posisinya di kanan. Rodrigo menurut apa ya, kurang, tapi gue akuin finishnya Rodrigo sih bagus sih. Jadi gue pernah sebenarnya pengen lihat dia main jadi false nine atau jadi the striker lah kadang, kalau misalnya, tapi striker itu udah banyak sih, udah ada Jovic sama Mariano. Jadi ya gitulah, mungkin lihat nanti karena kiri kita udah Vinicius ya, bahkan Hazard aja nggak bisa ngegeser gitu. Yap, ya. Apalagi Asensio atau Rodrigo gitu. Gue setuju. Mungkin kalau yang gue lihat kenapa Rodrigo agak kurang di sisi kanan, karena emang si Rodrigo ini kan kakinya kanan ya. Jadi dia bermain di posisi kanan yang dimana dia tuh agak mungkin ya, walaupun dia kontribusinya untuk nusuk lumayan bagus ya. Cuman agak sulit aja buat nge-cut inside to the box gitu. Karena kan yang biasanya kayak gitu kan harusnya pemain kaki kiri kayak contoh Robben, Gareth Bale ya kan, Messi lah dan lain-lain. Sedangkan Rodrigo susah, makanya kesulitan. Cuman menurut gua sejauh ini sih Rodrigo bermain di posisi kanan ya bisa dibilang konsisten lah, nggak dibilang jelek enggak, bagus juga enggak, cuman menurut gua konsisten. Dia masih stabil lah, karena dia banyak ngelakuin pergerakan non bola juga kan, kadang kayak pergerakan tanpa bola dia ngelakuin positioning attackingnya juga bagus, kayak contoh Defense-nya juga lumayan sih dia, ya defense-nya juga bantu-bantu. lumayan, dia juga nggak males bantu mundur juga, terutama ya emang Ya. tadi gue bilang attacking positioningnya dia bagus, kayak dia tahu kapan harus lari, kapan harus nggak offset atau gimana. Karena itu kelihatan juga waktu lawan Barcelona kemarin tuh Rodrigo juga sempat dijadiin spot winger yang selalu kosong, banyak kosong banget. Dia tuh banyak ruang sebenarnya, cuman banyak pemain Madrid nggak passing ke dia. Walaupun dia assist ke Alaba itu menurut gue bagus juga sih, assistnya pas banget ke Alaba. Alaba juga nggak offset ya, dia tahu positioningnya yang bagus. Jadi menurut gue sih ya kalau untuk selama ini lebih milih Rodrigo gue dibanding kayak Asensio pun dulu, jangan dulu lah, mendingan kayak Asensio juga rada-rada gimana gitu. Makanya kalau ada orang yang komen kenapa nggak mainin Asensio, ya menurut gua karena Asensio ini pertama udah kalah speed sama Rodrigo. Bayangin kalau lu lawan back sayap yang udah larinya kenceng banget ya, lu udah pasti kalah gitu. Kalau Asensio udah pasti kalah gimana gitu. Menurut gua Asensio ini udahlah benernya udah main di midfielder aja, center attack lah at least gitu. Karena emang dulu di Iya. Mallorca dulu ya, Mallorca pun dulu juga sempat jadi CAM Iya. juga. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya dia rotasi posisi dulu gitu sementara. Mungkin kalau Osasuna kali dia bisa main. Ya lawan Osasuna sih gue berharap Osasuna tuh Hazard main lah, nggak ada salahnya. Carval main juga gitu. Mungkin Ancelotti, gue sih nggak salah ya, gue sih berharap Miguel main, cuman mungkin Ancelotti masih pengen ngeliat potensi Mendy lebih lagi karena dia baru main-main lagi kan, baru 2 laga. Jadi gua nggak ada salahnya kalau misalnya ya udahlah Mendy main lagi nggak apa-apa. Cuman gue berharap sih Miguel main juga gitu. Mungkin babak kedua Miguel main is okay gitu. Asal skornya juga sih, karena kadang gua ngerasa Madrid tuh bakal ngelakuin pergantian pemain banyak tuh kalau udah menang gitu. Dan Iya. eh gue berharap Jovic sih. Gue berharap Jovic main karena emang Benzema perlu diistirahatin. Soalnya udah mulai kelihatan nih dia kayak dari waktu lawan Shakhtar aja dia gol kelima, gol-gol terakhirnya dia baru bisa nyetak gol. Terus lawan Barcelona dia buntu juga. Jadi ini udah mulai kelihatan kayak mungkin dia agak kecapean juga habis jeda internasional. So nggak ada salahnya mainin Jovic juga. Terutama Isco sih, gue pengen lihat Isco juga sih. Isco juga gue pengen lihat Isco main juga. Jadi ya let's see lah, LC sama Osasuna ini ya bisa dibilang di papan bawah ya, di bawah Madrid. Tapi ya nggak bisa dianggap remeh karena Madrid biasanya kalau menang El Clasico biasanya nih nanti match selanjutnya tolol banget. Entah kalahnya 1-0 lah menit-menit akhir atau gimana. Jadi ya tetap gak bisa dianggap remeh sih, tetap gak bisa dianggap remeh. Eh apalagi sih habis itu next Eh,
tentang rumor ini, gue pengen ngebahas tentang rumornya siapa namanya? Rumornya siapa? Ya Aduh, sorry sorry. Salzburg itu ya. Si Salzburg, Karim Adeyemi. Itu Madrid tuh udah mulai tertarik gitu sama si dia gitu. Kalau dari gua lihat sih dia tuh pemain muda potensial ya, pemain muda potensial. Dia 19 tahun, dia juga udah jadi starting eleven-nya juga di Salzburg. Ya kayak model-model Haaland aja waktu di Salzburg. Cuman kalau dari lu sendiri perlu gak sih Madrid beli dia gitu? Atau kayak udahlah nggak usah, mending kita fokus Haaland aja gitu, kayak Mbappe Haaland aja. Karena kan ya kalau misalnya kita lihat dari dampaknya dia sendiri di Salzburg dibandingin dengan Haaland di Salzburg, oh jauh banget. Haaland lebih gimana gitu di Salzburg, kan lebih nyetak golnya, lebih berkontribusi banyak gitu. Ya jadi kalau menurut lu gimana? Kalau gue gue lihat-lihat dari statistiknya sih sebenarnya lumayan ya Hmm. sebagai buat jadi sayap kanan. Hmm. Kalau ngeliat pemain Madrid sekarang ada apalagi ada Rodrigo, ada B, ya kita bicara 2022 lah karena Bel Yap, udah yap. pasti nggak bakal ada. Hmm. Ada Brahim, ada ya mungkin tapi Mbappe nggak bakal main, kemungkinan nggak bakal main di kanan sih. Hmm. Sebenarnya nggak pak, kalau misalnya mau beli nggak ya nggak apa-apa sih buat buat simpen-simpenan lah buat main di kanan. Hmm. Apalagi kan umurnya masih 19 kan. Kalau misalnya lo beli juga paling lo mau pinjemin dulu nggak atau gimana. Yap, yap. Cuma itu menurut gue pembelian penting gak penting lah. Lo kalau mau beli juga nggak apa-apa. Kalau lo mau beli nggak apa-apa. Kalau nggak beli juga ya udah. Karena lu udah ada Brahim juga, ada Rodrigo lagi ya, terus mungkin Hazard juga kalau misalnya belum cabut kan dia bisa main di kanan juga, jadi eh, nggak pak nggak apa namanya pembelian penting nggak penting lah bagi gua. Ya sih ya. Bukan jadi Tapi pemain prioritas bagus utama. juga. Iya, bukan jadi prioritas utama gak sih? Bukan jadi prioritas utama. Yap, Iya. oke, mungkin Karim Adeyemi ini mungkin bisa jadi target selanjutnya, cuman ya bukan jadi prioritas utama karena Madrid emang masih tetap kekeh buat ngincer Mbappe sih menurut gua di Januari, terutama buat pre-agreement kontrak. Dan juga ya kita lihat aja ke depannya buat Kylian Mbappe dan Erling Haaland apakah terwujud atau enggaknya. Cuman gue berharap emang mereka harus datang sih menurut gua. Iya. Oh gini, satu lagi, menurut lu nih, Modric kan ini dari dua match terakhir gue lihat permainannya lumayan konsisten lah, nggak dibilang jelek juga, walaupun emang bukan konsisten sih, lebih kayak naik turun ya. Gue lihat dari Shakhtar Donetsk kadang dia buntu, terus di Barca juga kadang dia nanti bagus, di menit sekian mulai nurun. Apalagi di Barca kemarin aja, buset, di babak berapa ya, babak kedua baru mulai atau babak pertama gitu, dia aja udah kecapean banget gitu, udah exhausted banget. Menurut lu apakah Ancelotti ini masih harus gak sih nge-startingin dia gitu? Masih harus gak sih? Atau emang udah saatnya kayak udahlah biarin aja, udahlah emang udah saatnya dia tuh udah harus diganti gitu. Menurut lu sendiri gimana? Iya. Kalau gua sebenarnya kalau udah bahas pemain senior gini kayak ya ambil contohnya bukan model aja kayak Benzema lah, Hmm. Casemiro, kayak ala tapi sebenarnya pengen sih kalau di back ada rotasi-rotasi, tapi kita kan pelapisnya gitu jadi nggak ada masalah. Terus Hmm. kayak di kiri ada Mendy yang mulai gini. Sebenarnya kalau misalnya emang lu main lawan tim kayak Liverpool lah, tim-tim besar lah, Barca, ATM atau siapapun itu big match lah. Uh, atau kalau di Liga tim pertengahan itu kayak ATM, lu nggak apa-apa gitu kalau mau mainin tim-tim pemain-pemain senior ini. Tapi gue pengennya kalau udah lawan Osasuna, lawan lawan Mallorca lah, lawan LC, tim-tim papan bawah yang di La Liga yang atau pokoknya di La Liga, terus terutama di CDR juga, di Copa del Rey sih itu harus banget sih rotasi. Jadi ya harusnya kalau di match-match seperti itu ya lawan tim kecil ya Modric kayak pemain Modric gini, Casemiro dan lain-lain ya harusnya istirahat gitu. Jadi mereka nggak kecapean karena mereka udah di internasional main lama dan banyak itu, terus di klub juga banyak sampai 90 menit penuh juga, jadi kasihan gitu capek Hmm. jadi mempengaruhi ke performa dia juga yang bikin kadang bikin tim jadi kayak kesusahan bangun serangan lah atau gimana gimana. Jadi kalau misalnya lawan tim tipe kecil sih pokoknya Ancelotti kudu nyoba rotasi sih, karena Valverde, Camavinga, Isco,
Ceballos belum pulih sih. Yep. Itu pun juga pemain-pemain bagus gitu. Lain coba atau Blanco jadi DMF. Sayang gitu kayak misalnya lu mainin mereka terus gitu. Karena efek sampingnya sebenarnya bukan kita benci ke mereka gitu kan. Enggak. Kadang-kadang itu pun performa mereka jadi turun walaupun karena bukan yang rugi bukan mereka doang gitu. Satu tim bisa ngaruh ke satu tim gitu, Yep. jadi jelek. Ya gue setuju sih. Terutama kayak tadi lu bilang lama-kelamaan pasti performa dia turun karena kecapean gitu kan. Kayak dimana kalau lu mungkin saving energi buat dia gitu, buat rotasi dan lain-lain, mungkin nanti di match paling penting lu mainin dia lagi performa peaknya gitu karena staminanya ada Ya. dan juga dia udah nggak kecapean gitu, dan itu menurut gue penting banget. Jadi ya gue setuju sih. Sebenarnya gue sih lebih milih Modric dicadangin karena menurut gue ya menurut gue emang udah gimana ya, udah berumur juga, udah capek-capek banget. Terutama Barca kemarin juga dia sempet naik turun permainannya, terutama dari sisi defense juga ya begitulah. Cuman sih gue berharap sih ya kedepannya mungkin bisa dilakukan seperti itu apa yang lu bilang sih. Mungkin lawan tim besar oke lah, why not starting coba Modric itu. Lawan tim-tim kecil kenapa nggak coba lebih perbanyak pemain-pemain substitution, rotasi pemain dibanding pemain seniornya gitu. Karena ya biar terbiasa, gue nggak mau kejadian kayak lawan kayak Zidane musim lalu aja gitu. Jadi pemain-pemain substitusi kita nggak terbiasa gitu. Ya, Ya. mungkin itu aja sih dari kita di episode kali ini guys. Thank you semuanya yang udah dengerin dan juga menonton di YouTube dan juga di Spotify. Jangan lupa follow media.madridista dan juga subscribe videonya di channel YouTube dan juga follow di Spotify ya, Media Madridista. Oke, mungkin nanti next episode kita bakal bahasnya nanti setelah LC atau mungkin ya kita lihat nanti ke depannya lah. Kalau misalnya nggak ada yang sibuk. So, thank you guys for watching and listening. See you guys there. Goodbye.